Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Genetika Perjanjian Baru bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu saya Putri Mania nemenin 240101 195 dari Pendidikan Agama Kristen Semesta mahasiswa yang akan mempresentasikan beberapa penafsiran Yang kedua yaitu konteks jauh, artinya beberapa perikop dengan perikop, pasal dengan pasal, kitab dengan kitab, bahkan perjanjian baru dengan perjanjian lama, sebelum dan sesudah secara keseluruhan. Contohnya yaitu dalam Matius 24 ayat 25 khotbah tentang akhir zaman, dan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 5 pembahasan tentang kedatangan Tuhan. Dalam konteks jauh, kedua pasal ini berhubungan karena keduanya membahas tentang akhir zaman dan kedatangan Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 25 tentang tanda-tanda akhir zaman dan bilang pentingnya siap untuk kedatangan Tuhan. Sedangkan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 5 itu membahas tentang bagaimana orang-orang Kristen harus hidup dalam kesucian dan dalam berdosa dan menantikan kedatangan Tuhan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, dalam Matius 7 ayat 1. Ayat ini seringkali diartikan sebagai perintah untuk tidak menghakimi orang lain sama sekali. Namun dalam konteks historis, Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang tidak menghakimi orang lain dengan standar yang tidak adil, bukan tentang tidak menghakimi sekali. Yang kedua yaitu memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dalam Matius 22 ayat 21. Dalam konteks historis, ayat ini seringkali diartikan sebagai perintah untuk memenuhi pemerintah secara mutlak. Namun dalam historis, Yesus sedang
apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi hak Allah. Yang keempat yaitu konteks budaya, artinya adalah lingkungan sosial dan budaya yang mempengaruhi persepsi dan pengalaman seseorang. Contohnya yaitu menghambat taat Tuhan secara fisik dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Ayat ini seringkali diartikan sebagai perintah untuk hamba-hamba taat kepada Tuhan mereka secara mutlak. Namun dalam konteks budaya, ayat ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana hamba-hamba dapat melayani Tuhan mereka dengan baik dan hormat, sambil juga menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan antara hamba dan Tuhan. Yang kedua yaitu Tuhan harus diam dalam diri dalam That's why I don't worry about the things that I don't see. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take it and still finish in one. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts? Yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me how you love that. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. menafsirkan Alkitab merupakan suatu disiplin yang menuntut pendekatan yang sistematis dan bertanggung jawab. Salah satu prinsip Alkitab fundamental dalam hermeneutika perjanjian baru adalah bahwa tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang bertentangan dengan diri sendiri. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa Alkitab sebagai firman Allah yang diilhamkan. Contohnya yaitu jangan membunuh dalam Keluaran 20 ayat 13. Bunuhlah semua orang dewasa dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Keterangannya ayat pertama adalah salah satu dari 10 perintah Allah yang melarang membunuh. Namun ayat kedua memerintahkan Saul untuk membunuh semua orang dewasa serta Amalek. Perbedaan ini dapat dijelaskan dengan memahami konteks sejarah dan teologis dari kedua ayat tersebut. Ayat pertama berlaku untuk secara umum, sedangkan ayat kedua berlaku dalam konteks perang kudus. Yang kedua yaitu Allah itu kasih dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu adil dan membenci kejahatan. Mazmur 11 ayat 10. Ayat pertama menekankan sifat kasih Allah, sedangkan ayat kedua menekankan sifat adil dan membenci kejahatan Allah. Perbedaan ini dapat dijelaskan dengan memahami bahwa Allah memiliki sifat yang kompleks dan multidimensi. Allah dapat menunjukkan kasih dan belas kasihan, tetapi juga dapat menunjukkan keadilan dan kemarahan terhadap dengan kejahatan. Topik yang ketiga yaitu mampu membedakan deskriptif dan didaktif dalam menafsirkan Alkitab. Sangat penting untuk membedakan apakah suatu teks hanya menggambarkan suatu peristiwa deskriptif atau mengandung ajaran yang harus ditaati atau didaktif. Salah memahami perbedaan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam aplikasi firman Tuhan. Yang pertama itu deskriptif, contohnya adalah bagian Alkitab yang menggambarkan peristiwa yang terjadi tanpa secara langsung memberi perintah atau ajaran moral yang harus diikuti. Teks ini mencatat secara kejadian atau narasi tanpa menyatakan bahwa semua yang diceritakan harus
mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan ya. Keterangannya, ayat ini mendeskripsikan peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ini adalah peristiwa sejarah yang terjadi dalam gereja mula-mula dan bukan suatu perintah atau ajaran langsung bagi setiap orang Kristen. Yang kedua itu dalam Yohanes 11 ayat 43 sampai 44, dan sesudah Tuhan berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar, orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukanlah kain Yesus dan biarkanlah dia pergi. Teks didaktif adalah bagian Alkitab yang belum mengandung ajaran atau perintah yang harus diikuti oleh pembacanya. Teks ini biasanya ditemukan dalam buku surat rasulik, kitab hikmat, dan ajaran Yesus yang bersifat pengajaran berbentuk pernyataan, janji, perintah atau larangan. Ini adalah rumus atau hukum mengena bagi kita. Prinsip untuk membedakan deskriptif dan didaktif. Yang pertama, periksa apakah ada perintah langsung. Yang kedua, jika suatu teks hanya menceritakan sebuah kejadian tanpa memberikan perintah yang jelas, maka kemungkinan besar itu deskriptif. Yang ketiga, jika teks tersebut mengandung kata-kata seperti lakukanlah, hendaklah, atau jangan, maka itu menunjukkan sifat didaktif. Contohnya dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Keterangannya, ayat ini mengajarkan pentingnya pembaharuan hidup dan tidak mengikuti pola dunia. Janganlah hendaknya kamu khawatir tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah yang doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Keterangannya, Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi untuk tidak khawatir dan selalu berdoa kepada Tuhan. Topik keempat, teliti atau lihat siapa oknum yang berbicara, Tuhan, malaikat, atau manusia, atau setan. Salah satu prinsip penting dalam menafsirkan Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, adalah memperhatikan siapa yang berbicara dengan teks tersebut. Hal ini penting karena tidak semua perkataan dalam Alkitab mewakili kebenaran ilahi. Ada yang merupakan catatan historis, ada yang berupa ajaran Tuhan, dan ada pula yang bertujuan menyesatkan. Tetapi bukan berarti Alkitab bukanlah firman Tuhan, meski terkadang ada manusia serta malaikat, setan maupun malaikat yang mengambil peran untuk berbicara. Secara keseluruhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, Tuhan Yesus atau Allah. Contohnya dalam 1 Matius 4 ada tertulis manusia hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Yang kedua, dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepada kasih Yesus dan demikian besar aku akan memberi kebahagiaan kepadamu. Catatan, kalau Tuhan yang bicara pasti sudah benar.
Lukas pasal 1 ayat 30-31. Gabriel berkata kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Katakannya, kalau malaikat yang bicara pasti sudah benar, karena ia adalah penyambung lidah Allah atau penyampai pesan dari Tuhan. Yang ketiga, manusia perjanjian baru mencatat berbagai ucapan manusia yang bisa bersumber dari Roh Kudus atau dari pengalaman manusia. Contohnya dalam Matius 11 ayat 16, Petrus, engkau adalah